Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Ahmad Alfani Handoyo dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan demo hasil tugas akhir saya berupa prototype model machine learning untuk judul penanganan ahli kode Indonesia Inggris pada text to speech multibahasa menggunakan standard TS. Jadi untuk rancangan modelnya sendiri dapat dilihat pada diagram berikut. Jadi ini model kerangka dasar dari STEM TTS, namun terdapat beberapa modifikasi seperti yang telah dilabeli. Pertama, di, disisipkan sistem LID, Language Identification, menggunakan BERT sebagai input ke Phonemizer. Lalu, pada STEM TTS sendiri terdapat bagian language embedding setelah encoder sebelum masuk ke frequency adapter, dan komponen ini dihilangkan karena dia membatasi ucapan STEM TTS hanya ke satu bahasa saja, sehingga dengan dihilangkannya language embedding model dapat melakukan alih kode. Untuk penerapannya sendiri, model STEM TTS di diimplementasi menggunakan PyTorch, dan karena batasan dari penulis STEM TTS, maka untuk penelitian ini hanya digunakan model pre-trained dari STEM TTS-nya sendiri. Di sini dapat dilihat eh, codingan model STEM TTS-nya. Untuk modifikasinya sendiri, language embedding dihapus pada proses inferensi. Jadi setelah dia masuk ke encoder, seharusnya dia melalui language embedding, lalu dia melalui reference adapter. Namun pada modifikasi yang dikembangkan, language embedding diadakan. Lalu, sistem LID-nya sendiri, ia disisipkan pada proses pembentukan fonem. Di sini dapat dilihat eh, dibuat sebuah kelas language identification yang dia akan memberikan informasi terkait bahasa untuk phonemizer. Di sini dapat lihat language identification, dan ia menggunakan model BERT, fine-tune BERT, khususnya BERT untuk klasifikasi token yang tersedia pada kakas Hugging Face Transformers. Ya, lalu untuk modelnya sendiri, ia menggunakan phonemizer, dan eh, di sini phonemizer dia dipanggil. Jadi setelah language identification eh, memprediksi informasi bahasa per kata, lalu dipanggil phonemizer untuk setiap katanya, kata pasangan kata dan label bahasa. Bila label bahasa Inggris, makanya memanggil phonemizer berbahasa Inggris. Bila label berbahasa Indonesia, maka phonemizer berbahasa Indonesia, ID. Dan di sini kita dapat melakukan proses inferensi. Misalnya kita mempunyai teks sebagai berikut. This is a contoh kalimat that is campur aduk between English and Indonesia. Dan di sini sebenarnya eh, kita bisa melihat labelnya, yaitu sebagai berikut: Inggris, 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 Indonesia, Indonesia, Inggris, Inggris, Indonesia, Indonesia, Inggris, Inggris, Indonesia. Dan pada analisis modelnya untuk tugas akhir, memang dikembangkan model yang dia juga bisa menerima label ground truth antara purpose atau top line. Jadi yang menerima ground truth top line, namun untuk pengguna model alih kode yang dikembangkan secara utuhnya kita menggunakan purpose. Jadi dia tidak memakai label ground truth, melainkan menggunakan label bahasa yang dihasilkan oleh language identification, yaitu BERT. Nah, di sini untuk proses inferensinya sendiri, kita bisa eh, menjalankan bash run infer.sh. Dan di sini eh, ya. Nah, di sini model LID memprediksi bahasa setiap kata. Jadi ini pure dari LID-nya. This itu Inggris, dan seharusnya ini
semuanya mengandung pasangan bahasa yang benar. Lalu untuk eh, setiap kata yang dihasilkan ia dimasukkan ke phonemizer sehingga membentuk urutan fonem sebagai berikut dan masuk ke model menjadi suara. Dan untuk ucapannya sendiri dapat dilihat hasilnya pada eh, pada ini berikut yang seharusnya yang paling terbaru. Jadi untuk kata untuk kalimat this is, contoh kalimat this campur aduk between English and Indonesia. This is a contoh kalimat that is campur aduk between English and Indonesia. Nah, di sini dapat didengar contoh dari kalimat yang dihasilkan oleh model Alikode. Memang terdapat beberapa pengucapan yang sedikit tidak natural, terutama pada bahasa Indonesia. This is a contoh kalimat that is campur aduk between English and Indonesia. Ya, memang dapat eh, keanehan dalam pengucapan dan ini eh, karena komponen language embedding dihapus sehingga informasi terkait bahasa menjadi hilang dan ya untuk pengucapannya agnostik terhadap bahasa Indonesia atau Inggris. Mungkin sekian demo dari bahasa akhir kali ini. Terima kasih.